Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassyukurillah, wala hawla wala quwata illa billah. Baik, untuk persiapan perkuliahan besok hari Sabtu, tanggal 9 Oktober 2021, yang kita akan memulai kajian tematik, perlu kiranya saya jelaskan beberapa hal sebagai berikut. Kita menggunakan pijakan perluan kita itu yaitu RPS, Rencana Pembelajaran Semester, Program Studi Pendidikan Agama Islam atau Magister Pendidikan Agama Islam, dengan mata kuliah Islamic Worldview atau Pandangan Dunia dan Filsafat Konsep Ilmu Islami. Langsung saja kita kepada tema-tema kajian. Yang lain-lainnya ini silahkan dibaca sendiri, sudah kita share di psikologi. Nah, jadi mulai besok hari Sabtu tanggal 9 Oktober kita akan memulai kajian tematik dengan menampilkan 4 makalah. Maka waktunya nanti diefisienkan ya sekitar 10 sampai 15 menit saja masing-masing di dalam presentasi. Yang pertama adalah konsep Tuhan, ya, worldview Islam tentang konsep Tuhan, dan itu tentu adalah tauhid, dan tauhid merupakan landasan dasar ya dari Islamic worldview. Tapi kita juga perlu mengenal konsep ketuhanan agama-agama yang lain dan bagaimana konsep toleransi, pluralisme, dan juga hubungan antar agama. Kemudian yang kedua, konsep wahyu dan kenabian dan implikasinya terhadap Islamic worldview atau pandangan dunia Islam. Nanti juga akan kita kaji bagaimana implikasinya dalam pengembangan konsep ilmu. Berikutnya adalah konsep agama dan makna Islam. Islam sebagai agama wahyu, bahkan satu-satunya agama wahyu yang benar dan final. Islam sebagai agama sekaligus peradaban. Dan berikutnya adalah hubungan antara agama dan ilmu pengetahuan, di mana nanti ada beberapa teori besar, silakan didalami. Yang pertama adalah hubungannya konflik. Yang kedua independen, yang ketiga dialog, dan yang keempat integrasi. Pada pertemuan berikutnya, 23 Oktober hari Sabtu, insya Allah kita memasuki konsep ilmu, filsafat ilmu. Kalau sebelumnya baru hubungan agama dan ilmu. Nah, sekarang konsep dan filsafat ilmu, perspektif Islam dan Barat. Ini secara umum. Kemudian konsep ontologi masuk kepada bidang-bidang dalam filsafat ilmu, yaitu ontologi. Bagaimana konsep ontologi, perspektif Barat dan Islam. Kemudian konsep epistemologi, Barat, perspektif Barat dan Islam. Dan konsep aksiologi, perspektif Barat dan Islam. Nah, silahkan didalami terlebih dahulu apa itu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Pandangan Islamnya bagaimana, pandangan Baratnya seperti apa. Selanjutnya adalah konsep etika. Konsep etika ilmu dalam perspektif Barat dan Islam. Jadi pengembangan dari aksiologi ada etika, ada estetika. Apalagi nanti kalau dalam pendidikan ya. Tentu etika sangat penting, estetika juga penting ya. Bagaimana menjadi seorang guru yang baik, tapi juga guru yang memiliki disiplin terhadap kode etik seorang pendidik. Itu tanggal 6 November
mulai masuk kepada berbagai pandangan konsep tentang islamisasi ilmu pengetahuan. Islamisasi ilmu pengetahuan dalam pemikiran Ismail Razi Al-Faruqi ini memang yang pertama kali menggelorakan islamisasi ilmu pengetahuan. Nah, tentu di sini karena kita berada di prodi Magister Pendidikan Agama Islam, maka implikasinya terhadap pendidikan. Ada pembanding yang hampir sama, tapi ada titik tekan yang berbeda, yaitu pemikiran Nagib Al-Atas. Islamisasi dalam pemikiran Nagib Al-Atas dan implikasinya dalam pendidikan. Nah, berikutnya adalah alur yang lain, sebenarnya ini juga islamisasi, hanya tidak menggunakan kata islamisasi, yaitu menggunakan kata paradigma Islam. Paradigma Islam itu ya Islamic worldview. Islamic worldview berarti islamisasi. Kemudian pengilmuan Islam, tapi di dalam melakukan islamisasi ada proses pengilmuan Islam, artinya konsep-konsep yang ada di dalam Al-Quran dan As-Sunnah yang mungkin kalau dilihat secara sekilas belum menggambarkan sebuah formula keilmuan secara metodologis, belum menampilkan diri sebagai sebuah konsep formula ilmu pengetahuan, ya, maka Pak Kunto mengusulkan seperti itu, pengilmuan Islam. Di bagaimana konsep-konsep tentang ekonomi, tentang politik, tentang apa yang ada dalam Al-Quran dan As-Sunnah itu masih berupa isyarat-isyarat, maka diformulasikan menjadi formula keilmuan Islam. Maka beliau kemudian mengusulkan ada istilah ilmu sosial profetik. Ya, itu hampir sama sebenarnya dengan islamisasi. Nah, kemudian implementasi islamisasi ilmu pengetahuan maupun pengilmuan Islam dalam penyusunan kurikulum madrasah, dalam hal ini sekolah agama. Kemudian ya, di Indonesia kan ada madrasah, sekolah agama, katakanlah begitu. Pesantren juga. Implementasi islamisasi ilmu pengetahuan dan pengilmuan Islam dalam penyusunan kurikulum sekolah. Sekolah itu yang dimaksud adalah sekolah umum, bukan madrasah. Tentu sekolah umum yang dikelola oleh umat Islam ada visi Islamnya, ada nilai-nilai Islamnya termasuk di dalam pengembangan kurikulumnya. Nah, bisa saja nanti bersinggungan antara sekolah dan madrasah. Kemudian implementasi islamisasi ilmu pengetahuan dalam penyusunan buku ajar PAI. Nah, kalau PAI di sekolah umum bagaimana, PAI di sekolah madrasah, sekolah agama bagaimana. Kemudian implementasi islamisasi ilmu pengetahuan dan pengilmuan Islam dalam penyusunan buku ajar ilmu sosial dan kealaman. Jadi baik itu nanti di madrasah maupun di sekolah umum seperti apa, ya. Kemudian implementasi islamisasi ilmu pengetahuan dan pengilmuan Islam dalam pengembangan strategi pembelajaran. Dan yang terakhir, islamisasi ilmu dan pengilmuan Islam dalam evaluasi pembelajaran. Saya kira itu, kemudian nanti di akhir pertemuan kita akan mencoba melakukan general review, ya, mereview seluruh materi yang setelah kita kaji menjadi sebuah pola pikir yang nanti akan menjadi pijakan untuk mengembangkan ilmu-ilmu, terutama ilmu pendidikan dan lebih khusus pendidikan agama Islam. Saya kira begitu, mudah-mudahan besok mulai kita lakukan diskusi dan kajian tematik ini dapat berjalan dengan lancar. Jadi besok 4 makalah rata-rata 10
sampai 15, tapi kalau bisa cukup lah mungkin 12 menit, 13 menit, tolong diatur sehingga ada diskusi ya. Ada diskusi meskipun singkat, diskusi live by Zoom-nya, nanti dilanjut dengan diskusi tertulis yang agak longgar waktunya. Jadi seperti itu ya, karena pakai alat komunikasi berupa Zoom, kita kuliah secara online, maka waktunya memang dibatasi. Kalau waktu utuhnya seluruh kuliah kita itu dalam satu pertemuan itu pukul 13 sampai pukul 17, berarti adalah 4 jam. Tapi untuk menghemat perangkat kita dan sebagainya, ya kita bagi 2 saja. Mungkin 2 jam atau 2,5 jam kita cukupkan untuk live by Zoom. Selebihnya sekitar 1,5 jam, tapi boleh diperluas karena agak longgar ya, untuk diskusi secara tertulis. Jadi silakan, ada dinamika dalam diskusi tertulis nanti di laman psikologi ya. Di laman psikologi, sebentar. Di laman psikologi, ya seperti kemarin ada diskusi tertulis ya. Jadi pertemuan yang ketiga besok ya. Nah ini saya share screen. Mana kok nggak muncul? Ini mungkin. Oh, lain, Windows-nya lain. Ini nggak muncul ya. Harusnya muncul ya. Basic file. Oh ini dia. Sudah muncul ya. Nah, diskusi seri 1 ya, tentang konsep Tuhan, konsep wahyu, konsep agama. Masih ditambah lagi yaitu ya nanti kita perbaiki itu ya. Yaitu tentang yang keempat itu adalah hubungan agama dan ilmu pengetahuan. Hubungan agama dan ilmu pengetahuan. Saya kira itu, jadi mulai sekarang sudah bisa membagi ya, meng-share makalahnya. Silakan mulai hari ini sudah bisa dibagi, di-upload di psikologi atau di grup WA untuk bisa dibaca oleh teman-teman. Mungkin teman-teman bisa menyiapkan pertanyaannya. Baik, saya kira demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.